Di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 59 sudah tegas menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul Allah, dan juga ulil amr. Ini perintah. Kalimatnya kalimat perintah fi'il amr. Ditujukan kepada siapa perintah ini? Adalah kepada jelas, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman di sini adalah al-imanu billahi war rasuli. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, wajib hukumnya untuk mentaati dan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Salah satu perintah Allah dan Rasul adalah atiu, taat kepada seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan, apakah kepemimpinan keluarga, kepemimpinan dalam sebuah kawasan, kepemimpinan dalam sebuah negara, semuanya sudah ada di dalam ayat Al-Quran dan semuanya sudah dicontohkan oleh para nabi. Oleh karenanya bagi kaum musliman merupakan sebuah kewajiban dan keharusan untuk mengangkat seorang pemimpin yang kemudian pemimpin itu ditaati dan diikuti. Bila pemimpin yang diangkat oleh warga negara yang kemudian dia mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka pemimpin yang seperti ini wajib ditaati dan wajib diikuti oleh warga negara. Karena warga negara, masyarakat, rakyat itu akan mayoritas kebanyakan akan mengikuti agamanya seorang pemimpin. Bila pemimpin baik, masyarakatnya akan menjadi baik. Ini sudah dicontohkan bagaimana saat negeri Yaman sebelum dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Rasul. Bagaimana kepemimpinan Mekah pada saat itu yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy sebelum datangnya Rasul dan sebelum datangnya Islam. Mabuk-mabukan, huru-hara sering terjadi bila seorang wanita yang melahirkan seorang perempuan, maka perempuan itu akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Pada saat itu disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan mereka tidak mengerti tentang kepemimpinan, bukan. Bukan mereka tidak mengerti tentang teknologi, bukan. Bukan berarti mereka militer tidak mengerti tentang kemiliteran, tidak. Kenapa disebut dengan jahiliyah? Yang mereka tidak mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga Rasul berpesan kepada kita semuanya kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, ketika kalian melakukan sebuah perjalanan kelompok kecil, berdua, bertiga, kelompok kecil, Rasul memerintahkan agar kalian mengangkat seorang pemimpin di dalam perjalanan itu. Kelompok yang kecil, apalagi kelompok besar, apalagi kepada sebuah negara.
sangat dianjurkan. Cuma bagaimana kita mengangkat seorang pemimpin yang selalu taat kepada Allah, yang bisa mensejahterakan rakyatnya, yang tidak pernah manipulasi, membohongi warga negaranya. Ada beberapa kriteria. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada saat itu Rasul bersabda kepada Abu Dzar. Saat itu Abu Dzar menampakkan dirinya agar Rasul mengangkat beliau sebagai seorang pejabat. Rasul bersabda kepadanya, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, Abu Dzar itu kita tahu bahwa beliau ini adalah sahabat Rasul. Yang namanya sahabat Rasul, ibadahnya nggak pernah ketinggalan, di belakang makmum, di belakang imam. Tilawah Al-Qur'annya nggak pernah kurang dalam 1 juz 1 hari. Silaturahimnya selalu dilakukan. Abu Dzar menonjol dalam hal itu, sehingga di dalam dirinya, saya ingin kalau seandainya Rasul mengangkat saya seorang pejabat. Lalu Rasul berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau adalah dhaif, lemah di dalam memegang sebuah jabatan. Wa innaha amanatun. Abu Dzar, perlu kau ketahui bahwa jabatan itu adalah sebuah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Bahwa perlu ketahui Abu Dzar, di hari kiamat dia akan menjadi sebuah kehinaan dan menjadi sebuah kesedihan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang menunaikan tugasnya itu dengan baik, yang melaksanakan jabatan tugasnya itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan sebuah balasan yang baik dan pahala yang baik. Ini Abu Dzar. Rasul tahu tidak mau mengangkat Abu Dzar sebagai pejabat karena dia lemah. Kita sebagai manusia mungkin banyak kelemahan, lemah di dalam masalah uang. Karena kelemahan kita di dalam masalah uang, melihat sedikit ada yang menyodorkan uang, ada yang memberikan uang, langsung tergoda iman kita. Ada di antara kita yang lemah di bidang wanita. Allah akan uji kepada manusia, kepada pejabat, sesuai dengan kelemahannya di mana. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita ingat pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Saat itu Mu'adz bin Jabal diangkat oleh Rasul menjadi gubernur Yaman. Yaman sama sekali pada saat itu belum mengenal siapa itu Allah, belum mengenal siapa Rasul, belum mengenal sama sekali. Tidak mengerti tentang Tuhan, tidak mengerti tentang ibadah, sehingga mereka kebanyakan pada saat itu adalah masih ahlul kitab, yang masih beragama antara Nasrani dan Yahudi, yang masih berpegang teguh kepada Taurat dan berpegang teguh kepada Injil. Sehingga Rasul menyebutnya mereka penduduk Yaman adalah sebagai ahlul kitab. Rasul berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada sebuah warga
kepada sebuah warga negara, kepada kaum ahla kitabin yang masih ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Mu'ad, engkau datang kepada ahlul kitab, maka yang pertama kali kau ajak mereka, penduduk Yaman itu adalah ma tad'ukum ilahi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ajaklah mereka agar mereka kenal Allah, mereka kenal Rasul, agar mereka mentauhidkan Allah dan mengatakan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah telah diutus kepada kaum yang dulu. Sekarang sudah ada nabi yang terbaru, penggantinya, dan melanjutkan ajaran Nabi Musa, melanjutkan ajaran Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inhum ata'ulaka bidzalik. Kalau mereka sudah tahu dan taat mengetahui tentang itu, fa akhbiruhum, ajarkan mereka, annallaha qad farada alaikum khamsa salawatin. Kenalkan kepada mereka tentang sholat yang 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailah. Fa inhum ata'ulaka bidzalik. Bila mereka sudah mengetahui tentang itu, fa akhbiruhum, kasih tahu kepada mereka dan ajarkan mereka, annallaha qad farada alaikum shadaqatan, bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka tentang sedekah, tentang zakat, tukhad min agniyaihim, yang diambil dari kalangan orang-orang kaya mereka, fatarudda ala fuqaraihim, yang kemudian diberikan, dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Wahai Mu'ad, berlindunglah kepada Allah dari dakwatal madlum, doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Sesungguhnya doa orang yang teraniaya tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bagaimana pesan Rasul yang telah mengangkat Mu'ad bin Jabal untuk menjadi sebuah pejabat, seorang pejabat di negeri Yaman yang tadinya sama sekali tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal sholat, tidak mengenal zakat. Sampai begitu Mu'ad bin Jabal datang, mereka semuanya bersaksi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka semuanya melaksanakan perintah sholat, mereka semuanya menunaikan zakat. Sehingga saat itu dikatakan bahwa masyarakat Yaman mengikuti agamanya pemimpin. Siapa pemimpinnya pada saat itu? Pemimpinnya adalah seorang yang diangkat oleh Rasul, yang takut kepada Allah dan takut kepada Rasulnya. Sampai-sampai dikatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau akan datang kepada ahlul kitab, nanti engkau akan berhukum kepada hukum apa? Beliau katakan, saya akan berhukum kepada kitabullah. Wahai Mu'ad, kalau kau tidak mendapati di kitabullah, apa yang kau lakukan? Mu'ad menjawab, saya akan berhukum kepada sunnah Rasul. Kalau seandainya kau tidak mendapati di sunnah Rasul, apa yang kau lakukan? Beliau menjawab, sa'ajtahidu biro'i. Ya Rasul, nanti saya kalau tidak mendapatkan hukum yang ada di Al-Quran dan tidak ada di sunnah, maka saya akan berijtihad dengan ra'yu saya, dengan pendapat saya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai perlu renungan, perlu membuat sebuah aturan
Yang mana ijtihad. Ijtihad ini adalah sebuah renungan, sebuah aturan membuat undang-undang. Yang mana undang-undang itu selalu disesuaikan dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Kalau undang-undang yang dibuat, undang-undang untuk para pejabat, undang-undang untuk para warga negara, undang-undang untuk masyarakat, semuanya undang-undang sama, sinkron, sejalan dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Tidak ada yang bertentangan. Karena undang-undang itu tidak ada yang bertentangan, maka undang-undang semuanya adalah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Undang-undang yang dibuat berdasarkan ijtihad, berdasarkan usaha, pemikiran, ide, semuanya adalah demi kesatuan, persatuan bangsa. Oleh karenanya, kita lihat, hadirin yang berbahagia, Rasul sudah mencontohkan di dalam ayat Al-Quran, sudah ada beberapa contoh ketika negara itu dipimpin oleh seorang muslim. Contohnya kita lihat ketika Allah mengangkat seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden yang disebut dengan Nabi Sulaiman. Kekuasaan Nabi Sulaiman semua Afrika Utara, Mesir, Sudan, terus sampai ke Maghribi, kemudian ke sampingnya sampai ke negeri Sabah yang ada di Yaman. Presidennya Nabi Sulaiman seorang muslim yang taat kepada Allah. Kita lihat di dalam ayat Al-Quran, adakah makhluk rakyat yang terdolimi pada saat itu? Tidak ada. Sampai makhluk semut terayomi, tidak ada yang sengsara, tidak ada yang melarat. Saat Nabi Sulaiman diperintahkan menjadi seorang presiden, Yaman setelah Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur, tahun pertama masih disubsidi ekonominya, keuangannya. Tahun kedua disubsidi. Di situ sampai dikirimkan tentang harta zakat yang setiap tahun Mu'adz bin Jabal melaporkan bahwa rakyat saya yang berhak menerima zakat sekian orang. Ternyata tahun demi tahun semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Yang kemudian pada tahun berikutnya yang mustahik zakat sudah tidak ada lagi. Ketika pemerintah pusat mengirimkan dana untuk memberikan zakat kepada para fakir miskin Yaman, Mu'adz membalas dengan kalimat, wahai Rasul, negeri Yaman, rakyat Yaman, semuanya ekonominya sudah cukup dan tidak ada lagi yang mustahik zakat. Zakat dikembalikan ke pusat. Kenapa? Tujuannya adalah ketika Mu'adz memimpin sebuah negeri Yaman, ikhlas, jujur, tabligh, amanah. Enggak ada masyarakat Yaman yang semakin lama semakin menderita, semakin miskin, enggak. Hadirin yang berbahagia, maka di sini ada beberapa kriteria pemimpin yang harus kita pilih. Tadi di awal, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada para pemimpin. Pemimpin yang dipilih harus kita taati. Yang apabila kita membangkang dari pemimpin yang sudah kita pilih, maka ini kita berdosa dan memiliki konsekuensi. Oleh karenanya, agar pemimpin kita taati, perlu kita mempunyai andil untuk memilih pemimpin yang akan kita taati. Bila kita lari dari itu, kita punya hak untuk memilih
kita lari, hanya kita berikan kepada orang lain, biarlah orang lain yang memilih, kita nggak perlu. Ini adalah bagian dari berdosa, karena kita tidak memberikan pilihan kita. Kriteria pemimpin yang dipilih, pertama as-sidqu, jujur. Apa dikatakan jujur? Jujur itu tidak pernah membohongi rakyat. Semua janji dipenuhi. Bahkan perintah Rasul, apabila kalian janji lalu kalian tidak dipenuhi, padahal janji itu benar, janji itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kalian tidak bisa memenuhinya, maka kalian wajib membayar kifarat. Janji. As-sidqu, jujur. Ucapan seorang pejabat harus sama antara ucapan yang diucapkan kepada internal pejabat dengan ucapan yang keluar kepada publik. APBN, APBD, anggaran negara, anggaran daerah, jangan sampai ada duplikasi. Ini konsumsi publik, ini konsumsi pejabat, sehingga ada beberapa anggaran yang tidak boleh diketahui oleh rakyat, tidak jujur. Yang berikutnya adalah al-amanah, menunaikan amanat. Apa itu amanah? Amanah adalah sebuah perbuatan yang baik, termasuk janji, adalah sebuah amanah yang harus ditunaikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan." Sesungguhnya seorang hamba yang telah diberikan kekuasaan, pemimpinan, yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal, wa huwa ghashin li ra'iyatihi, pada saat dia mati, pada saat dia meninggal, pada saat itu dia berlaku curang. Curang kepada rakyatnya, curang kepada yang lainnya. Haramallahu, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk surga. Haram. Yang kedua, yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bahwa kepemimpinan itu mempunyai tugas, tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Mengayomi masyarakat. Kita sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab kepada keluarga kita, mengayomi mereka, mensejahterakan mereka, mendidik mereka. Yang keempat, fatonah, cerdas, pinter, berwawasan. Dan yang keenam, yang kelima adalah kepemimpinan yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Kalau 5 hal ini yang kita angkat menjadi seorang pemimpin, insya Allah Indonesia akan menjadi lebih berkah lagi. Indonesia akan menjadi thayyibatun warabbun ghafur, menjadi sebuah negeri, negara yang diridhai oleh Allah, dan Allah meridhai kepada penduduk-penduduk ini, sehingga semuanya akan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita seorang pemimpin yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita seorang pemimpin yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, seorang pemimpin yang selalu mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya.